Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 3 melakukan reses masa sidang kedua selama 3 hari. Momentum tersebut akan dimanfaatkan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari Dapil 3. Mereka kembali ke daerah pemilihannya atau dapil masing-masing untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah. Pada reses hari pertama di Dapil 3 ini diadakan di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Seluruh anggota dewan siap menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Kemudian akan dikumpulkan dan disusun menjadi pokok pikiran atau epokir DPRD dan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Semua anggota dewan dari Dapil 3 ini yaitu Edi Yonisa, Partai Golkar, Zainul Abidin, Partai Gerindra, Ujang Mahmud, PKB, Kadek Joko Supriyatin, PDI Perjuangan, Erna Rusmawati, PKS, Vian Febriano, Partai Nasdem, Umar, Partai Golkar, Tony Sastrajaya, Partai Demokrat, Nuriyah, Partai Gerindra, M. Iqbal Wahid Triono, PAN, Muslim Ansori, PKB. Dan mereka akan berusaha menjaring aspirasi masyarakat secara optimal sehingga pokok pikiran dewan benar-benar merupakan representasi kebutuhan real masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dari setiap dapil. Sebagai wakil rakyat, mereka akan memperjuangkan pokok pikiran tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Pemkab Lampung Tengah sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan terbaik, termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian masyarakat. Yang bisa hadir pada hari ini, selamat datang Pak Ujang Mahmud. Yang terhormat rekan-rekan Forkompinjab dari Koramil dan Polsek Kecamatan Kalirejo, Bapak Kepala Kampung beserta jajarannya kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh perempuan yang ada di Kampung Sendang Asri, kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan nikmat, salah satu adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka acara reses anggota dewan di Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah berkesempatan di kampung kita, di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan berubah yang jelas, pertama kami ucapkan selamat datang pada para Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan reses anggota dewan yang merupakan salah satu kegiatan rutinitas dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dari para anggota dewan, yang mana tujuannya ini sangat bagus, sangat mulia kalau kita cermati bahwa hari ini adalah kita jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat terkait hal-hal, terkait program-program yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya untuk Kecamatan Sendang Agung. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan, kita pergunakan momen ini sebaik-baiknya guna untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keinginan, menjadi aspirasi masyarakat terkait semua program yang ada di lingkungan kita, yang ada di wilayah kita, kepada beliau-beliau ini, karena salah satu dari representasi kegiatan mereka hadir adalah menampung semua aspirasi panjenengan semua terkait program-program terkait keinginan masyarakat. Jadi kalau jenengan ingin berkeluh kesah, berkonsultasi, monggo sampaikan. Tapi kayaknya tidak menerima keluh kesah masalah keluarga dan utang ya. Kalau masalah utang sama semua. Jelas mari memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya terkait
Jari Asmara ini. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat menghasilkan suatu rumusan, suatu kesimpulan yang tentunya nanti menjadi kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin. Kemudian yang terakhir, karena sebentar lagi juga bulan suci Ramadan, kami secara pemerintahan pribadi mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa nanti dengan baik, dengan benar, dengan lancar, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Saya rasa tentu saja sedikit pembuka dari kami dan sampaikan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dini yang terhormat rekan saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 3. Terima kasih sudah hadir di Sedang Asri. Yang saya hormati Bapak Camat Sedang Agung yang selalu enerjik. Yang saya hormati Kepala Kampung Sedang Asri dan semua perangkat staf kampung. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua kampung yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Polsek dan Koramil masalah hadir. Yang saya hormati dan seluruh masyarakat Kampung Sedang Asri yang hari ini yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan baik dan insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik buat kita semua. Tanpa pula salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari yaumul qiyamah. Saya mohon maaf tadi saya terlambat keduluan dengan senior saya Pak Sainur karena tadi saya ke makam dulu. Kemarin saya pulang dari deses di Sukosari, saya mampir ke keseharian Bapak Ustadz Hamid. Dan hari ini insya Allah mohon izin Mas Amin saya mau ke keseharian Bapak Ubaidillah karena mau lebaran tadi ke tempat Bapak saya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh DPRD Lampung Tengah bahwa hari ini adalah reses di Kampung Sedang Asri. Reses di Kampung Sedang Asri artinya hari ini kita hanya akan bicarakan masalah Kampung Sedang Asri ya Pak ya. Apa sih itu Pak reses? Reses adalah kegiatan anggota DPRD guna untuk penyerapan aspirasi secara langsung kepada daerah pemilihannya, ya Pak ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan sama bapak-bapak, nanti akan hadir 11 anggota dewan karena terlambat, nanti masih dalam perjalanan karena jauh. Mungkin sebagian bapak tidak kenal dengan 11 anggota dewan itu. Karena Dapil 3 yang meliputi Sedang Agung, Kalirejo, Bangrejo, Bekri, Bumiratun, Tuban, dan Trimorjo itu menghasilkan 11 anggota DPR, ya Pak ya. Di antaranya hadir di sini saya perkenalkan senior saya dan ketua fraksi Partai Gerindra Bapak Sainul Abidin. Beliau basis suaranya itu di Bangrejo dan sebagian Kalirejo Pak ya. Dan yang sebelahnya Pak Ujang, ini agak banyak pangkatnya nih. Bapak Haji Ujang Mahmud SPDI. Beliau di Komisi 2 membidangi tentang perkebunan, pertanian, perusahaan, keuangan di beliau. Kalau Bapak saya itu membidangi Komisi 3 yaitu masalah infrastruktur. Dan yang lain belum hadir, nanti saya perkenalkan, tapi nggak apa saya sebut. Ada lagi yang namanya Pak Haji Umar. Pak Haji Umar itu dari Bangrejo, beliau dari Partai Gerindra, lupa tadi, beliau dari PKB. Dan nanti Pak Haji Umar akan hadir dari fraksi Golkar. Dia basis suaranya di Bangrejo. Ada Kadek Joko Supriyatin yang nanti hadir, beliau dari PDI Perjuangan dan basis suaranya dari Trimorjo. Ada juga Bapak Pian Febri Iano SH. Tadi izin karena saudaranya ada hajatan. Beliau adalah dari fraksi Nasdem yang basis suaranya dari Kalirejo. Ada juga Edi Yonisa dari fraksi Golkar. Beliau basis suaranya di Bumiratun, Tuban, dan Bekri. Ada Ibu Erna Rusmiwati dari PKS, basis suaranya di Kalirejo. Dan ada Mas Iqbal Wahid SH
dari PAN, basis suaranya di Kalirejo, Pak Muslim Ansori, juga dari Komisi 1 dari fraksi PKB, juga itu basis suaranya di Kalirejo. Kalirejo dapat 4 anggota dewan, Pak. Tapi tenang aja, walaupun sudah ada cuma 1, kita bisa bersaing sama Kalirejo. Masalah Kalirejo gak ada di sini, Pak. Ini kan bangun, ini bangun. Tidak. Ada Pak Tony Sastrajaya, basis suaranya di Primorjo, dan saya sendiri basis suaranya di Kecamatan Sedanggung. Jadi hari ini bapak-bapak bisa mengeluhkan apapun. Selain memang anggota dewan, ada juga kami mempunyai tugas pengawasan. Kalau ada program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan programnya, bapak bisa mengadukan kepada kita hari ini. Jadi tidak hanya infrastruktur, tapi semua program-program pemerintah, bangunan-bangunan yang datang nggak layak, silakan adukan kepada kami semua, dan kami nanti akan meneruskannya ke atas sana. Begitu Pak ya. Dan saya sampaikan kepada masyarakat Sendang Asri. Jadi kemarin ada keluh kesah dari Pak Tony Sastra, bahwasanya seperti Pak Ujang, seperti Pak Tony Sastra dan lain saya sebut tadi, memang mungkin tidak mengenal Kecamatan Sedanggung, karena kita punya basis suara masing-masing. Dan saya yang berkewajiban membawa program Kecamatan Sedanggung ke atas sana di backup oleh 11 anggota dewan dari Dapil 3. Caranya begitu Pak ya. Kemarin kita ke Sukosari, di sana basisnya Ibu Erna, ada beberapa usulan dari masyarakat, tapi saya juga membackup. Jadi sistemnya seperti itu. Karena apa? Karena yang tahu wilayah Kecamatan Sedanggung ada saya, yang tahu wilayah Bandung Jalan Pak Saiful dan Pak Ujang. Seperti itu Pak ya. Jadi PR kenapa saya tarik di sini? Saya minta resesnya ada di Sendang Asri, karena di Sendang Asri masih punya 2 PR. Dan saya berharap kawan-kawan bisa tahu semua ketika nanti saya mengusulkan di pemerintahan tentang 2 jalan itu di backup sama beliau semua. Kan itu Pak ya. Satu adalah jalan Sendang Asri. Ini merupakan PR terberat kita Pak. Tahun kemarin kita udah usulkan 1 kilo. Ternyata dananya hanya ada 150 meter ya Pak Lurah. 250. Kita masih punya PR untuk melanjutkan, dan itu kewajiban saya untuk bisa minta backup kawan-kawan untuk bisa masuk di tahun ini. Satu lagi Sendang Mulyo Pak. Meneruskan dari perapatan Sendang Mulyo sampai dengan Cor, itu juga tanggung jawab kita untuk bisa meneruskan, dan tadi saya sudah cerita juga sama kawan Sedanggung problemnya gitu. Untuk tahun ini, kalau tidak ada halangan, rehab jalan Sendang Asri yang bolong-bolong itu kita rehab, dan jalan dari Tubuh Tangan Pak Camat sampai dengan Kutawinangun, tapi panjangnya nggak tahu berapa. Dan satu lagi jalan Kutawinangun 1 kilo. Mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk tahun ini dibangun. Insya Allah tahun ini Pak Sanil mudah-mudahan bisa diberikan, nanti beliau akan menjawab. Insya Allah di perubahan akhir bulan September itu akan kita bangun di Sendang Asri. Kita paksa tahun yang lebih selesai. Gitu Pak ya. Maka itu saya sengaja bersama kawan ke sini agar bisa menyerap aspirasi Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Sedanggung. Nanti apapun berditanyakan Pak, tidak sekedar infrastruktur, semuanya. Karena kami di 11 anggota dewan di Dapil 3 ini adalah terbagi dari berbagai komisi. Komisi 1 membidangi kepemerintahan, komisi 2 Pak Ujang membidangi masalah keuangan, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Komisi 3 ada Pak Saiful juga membantu, nanti ada juga Pak Edisus, banyak yang di komisi 3 masalah infrastruktur, dan saya sendiri komisi 4 masalah kesejahteraan masyarakat, PKH, kesehatan, kemasyarakatan, itu bidang saya Pak ya. Nah itu mungkin yang bisa saya kemukakan, karena waktunya memang sudah mau Jumat. Jadi kita langsung aja nanti diskusi, penyerahan aspirasi, dan kita mohon untuk jawab buat teman semua. Oke, buat Pak Muslim Ansori, silakan. Beliau dari tadi saya kenalkan dari fraksi PKB basis suara di Kalirejo. Dia sedang juga, oh ya, khususnya Sedangrejo, banyak dapat suara dari Sedangrejo, karena saudaranya banyak di Sedangrejo Pak. Lewat sini Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, nanti kita langsung diskusi Pak ya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi jaring aspirasi yang akan dimoderasi oleh Ibu Nuriani Estel. Saya moderator, biasanya kawan-kawan kali ini sedang aku ya sudah semuanya saya nggak apa-apa. Baik, kita akan membuka pertanyaan sesi pertama. Boleh apapun Pak ya. Jadi Bapak silakan untuk menanyakan, walaupun saya tahu apa yang Bapak tanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Aceh Arifin. Iya Bapak, yang terhormat Pak Aceh gimana? Yang perlu saya tanyakan, kira-kira aspirasi ini bisa terwujud apa tidak? Pak usulannya apa dulu Jadi Bapak? dulu, jangan sampai bikin dari reses ini, jangan sampai bikin stres masyarakat. Sekarang prioritas kami, sebetulnya kami ini sangat riskan, malu Bu, bikinnya kalah ini. Secara prioritas saya mau mengusulkan infrastruktur jalan, terutama dari sini sampai ke Sudanasi. Wacananya dulu katanya 700 meter, ternyata hanya 150 meter. Kemudian bisa enggak pasak kusuk. Jadi Muslim itu terutama Muslim itu. Karena sama kerja itu. Sekenika. Tolong skala prioritas tempat kami hanya itu. Karena jalan itu sangat pokok untuk pengembangan ekonomi, untuk memajukan ekonomi Sendang Asri, terutama yaitu pasar. Bisa menjadi kendala manakala jalan ini tidak segera dibangun. Saya mohon dengan hormat, anggarannya ada apa tidak? Jangan hanya wacana, karena tadi ada bahasa insya Allah. Nah ini nggak boleh tuh. Karena itu bagaimana jangan sampai stres. Selain itu, dalam tentang ekonomi itu kalau rakyat nggak makan dan nggak bisa dan lain sebagainya, mungkin itu ada bantuan. Tapi secara prioritas yaitu jalan plus keamanan. Saya sering diajukan itu masalah keamanan, terutama masalah kenakalan remaja. Ini sangat penting. Tolong nanti bagaimana Dewan ini menyikapi kerjasama dengan kepolisian atau TNI. Sangat penting. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita diskusikan, bisa nyambung karena ini harus Jumat jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting Pak Nur jangan bahasa insya Allah tahun akhir boleh itu. Karena itu sudah sidang kedua untuk tahun 2025. Sidang pertama itu sudah mempunyai wacana, sedang aku secara prioritas. Saya terima kasih sama Pak Nur. Inilah tadi dari sidang asli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurwati, kebetulan saya dari kesehatan. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga tinggal di Sulawesi. Ini begini Mbak, selama ini KBM atau perjalanan kegiatan kemasyarakatan yang terutama dalam bidang kesehatan, utamanya adalah posyandu. Selama ini kita memakai atau menumpang di tempat kepala dusun semuanya, dan kita di Sulawesi ini ada 5 posyandu. Kalau kita mau satu kecamatan itu kita punya banyak banget, kita ada 56 posyandu. Untuk saat ini eranya perjalanan pelayanan posyandu sekarang tidak seperti dulu lagi, dan sekarang kita cenderung untuk pelayanan BLP. BLP itu pelayanan integrasi, pelayanan primer, dan itu adalah pelayanan awalnya dari posyandu. Jadi satu posyandu itu melayani semua sasaran dari bayi sampai lanjut usia. Nah, yang di sini saya nggak perlu panjang lebar Mbak Nur, mudah-mudahan ini karena kita memang
Kalau bisa seluruh kecamatan Sendang Agung itu sekitar ada 56 posyandu. Kalau di Sendang Asri cuma 5 posyandu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan ibu-ibu PKK minta seragam, Mbak. Seragam untuk kader dan seragam untuk ibu-ibu PKK. Saya kira hanya itu, nanti kalau kebanyakan saya kebanyakan mintanya. Bapak Dewan yang telah hadir di Kampung Sendang Asri yang saya hormati dan terima kasih bisa hadir di Kampung Sendang Asri dalam rangka jaring aspirasi masyarakat. Ini langsung saja Ibu Dewan, Bapak Dewan, terkait dengan apa yang disampaikan tadi Ibu Dewan, Bapak Dewan, ini keluhan masyarakat khususnya Kampung Sendang Asri Dusun 2 itu bertepatan di pinggir sungai, itu banjirnya tidak bisa tertanggulangi karena jalur daripada pembuangan air. Ibu Dewan, Bapak Dewan, ini mohon maaf karena ketika air datang hujan lebat, sawah ada kurang lebih 5 hektar itu tenggelam, termasuk ya gubuk saya juga latarnya tenggelam. Ini karena dilihat dari pembangunan, kalau dari dana ADD tadi ngobrol-ngobrol dari teman kayaknya bukan jalurnya, jadi ini jalur kabupaten. Itu kalau memang bisa kami usulkan dari masyarakat, itu jalur pembuangan air kalau bisa ditangani dari pemerintah, itu insya Allah tidak akan menenggelamkan tanaman padi dan perumahan. Oleh karena itu kami mewakili dari masyarakat sekitar situ, kalau memang ada anggaran yang bisa dialokasikan di situ kurang lebih 100 meter, itu Pak Lurah paham lah, itu 100 meter itu kalau bisa ditangani pemerintah, insya Allah karena sungainya itu dalam, cuman pembuangan air itu tersumbat oleh jalur yang memang tidak layak untuk dilewati air. Oleh karena itu kami selaku Dusun 2 yang pinggir jembatan itu mengusulkan kurang lebih 100 meter kalau bisa pemerintah dari Ibu Dewan, Bapak Dewan bisa ada anggaran di situ, insya Allah kompleks itu bisa aman, sawahnya juga kurang lebih 5 hektar aman dan perumahan aman. Ini mohon maaf kami mewakili Dusun 2 yang mau berbatasan Sendang Mukti, kurang lebih 100 meter pembuangan air ke sungai itu tersumbat. Kalau dari dana desa itu bukan jalurnya. Oleh karena itu saya mohon kepada Ibu Nuria yang dari Sendang Agung dan Bapak Ibu Dewan yang lain, mohon untuk kalau ada solusi dana mohon untuk disolusikan di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum nanti dijawab, ini ada masalah jalan sebelah sana mungkin akan dijawab sama Pak Sainul, karena Pak Sainul itu ada di Komisi 3 sama itu jalan dulu. Bapak-bapak perlu saya sampaikan dulu Pak ya, bahwa bapak-bapak di sini kan kita sedang membangun ini Pak Sainul dan Pak Sujang. Kenapa ini sebenarnya dapur kantor? Kenapa ini pakai di sini? Karena kita sedang bangun gedung serbaguna Pak di sini. Kemarin sudah dapat pondasinya, tahun ini Pak dindingnya. Ya karena permintaannya luar biasa Pak. 435 kali berapa Pak? 20 kali 35. Ini nanti gedung GSG terbuka di Sendang Asri. Kita baru pelan-pelan Pak ya. Sendang Agung biasa Sendang Agung. Jadi nanti itu juga dapat. Mohon Pak Sainul, ini masalah jalan yang tadi dilihat di sana. Tidak mau insya Allah Pak Sainul. Saya yang akan berjuang, tolong juga amankan perjuangan saya nanti. Terima kasih. Saya udah lihat jalannya belum? Oh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya hormati para kampung, Pak Dede, Pak Camat, dari perwakilan Polsek, Pak Nurami, saya hormati, saya banggakan, dan kawan anggota Dewan hadir, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu yang cantik yang saya banggakan. Terima kasih, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Jadi masalah jalan
masuk Senang Asri ini termasuk banyak bangunan prioritas betul Senang Asri ini. Karena apa? Tadi saya katakan ngobrol-ngobrol, kepala kampungnya ngomong calak. Calak ini banyak hubungan maksudnya. Pusat, provinsi, kabupaten, luar biasa kepala kampung. Dan anggota dewan itu Nuria. Perlu Bapak Ibu ketahui di Dewan cerewet benar ini Pak. Cerewet benar. Kepala dinas pada embik sama dia ini. Jadi mudah-mudahan anggaran murni udah berjalan, mulai berjalan. Karena di murni ini nggak mungkin lagi kebangun karena rapnya udah turun. Tapi dari kemarin saya sampaikan Mbak Nuria, karena ini di Senang Asri, kata saya kita ambil yang prioritas itu apa. Tadi udah ngobrol Pak Lurah juga, karena ini menunjang ada 3 kampung ke sana, Senang Asih, Senang Baru, Kota Batu, keluar dari sini. Jadi di perubahan ini bukan insya Allah lagi Pak Ustaz. Bukan insya Allah lagi, kita pastikan perubahan masuk ke dalam. Saya minta dorongan, kebetulan Nuria juga di badan anggaran, saya di anggaran. Kita prioritaskan untuk Senang Asri ini untuk jalan sekitar kurang lebih 1 kilo ya Pak ya. 1 kilo. Nanti kita bahas, jadi begini dulu ya. Sebelum membahas nanti kita dulu kan masukkan barang ini. Kalau barang ini nggak mau di ACC berarti kita masih bahas. Itu aja. Berarti insya Allah nanti bisa lewat lagi. Nah ini saya pastikan Pak Ustaz. Jadi masalah jalan lain ya nanti diusulkan lah, bisa ada 2026 kan, ada lagi kan. Dan ini ada juga dari Bu Wati masalah gedung Posyandu. Ini kerjasamanya kesehatan Ibu. Nanti Ibu Nuria lah panggil dinas kesehatannya. Dibedah dulu ini kan. Rasa saya Senang Agung ini luar biasa dari tahun 2020. Saya ingat Pak Muslim mungkin ingat ya, kita penerimaan dana pusat 155 miliar itu turun 2 titik loh Pak. Salah satu Senang Agung, Bangorjo dapat, Kalijo dapat, Berdewannya banyak waktu itu. Tapi Senang Agung ini dapat. Dari ujung ke ujung cor ini 18 kilo kalau masalahnya. Senang Agung sama Bandar Jaya Barat yang dapat, lainnya 0. Artinya apa? Saking mantapnya Senang Agung didahulukan. Nah ini tinggal jalan dalam-dalam kan. Insya Allah Pak, ini ada Bu Nuria, dia juga di anggaran luar biasa membawa Senang Agung ini. Karena apa? Hampir setiap kampung Senang Agung milik Bu Nuria. Di Senang Agungnya 5.000 lebih Bu Nuria ya. Saya cuma dapat 15. Tapi saya tetap berjuang 50 suara. Tapi saya berjuang untuk Senang Agung. Ya. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Nuria tadi, saya sampaikan Pak Lurah tadi sama Pak Ustadz Aceng tadi, ada Pak Camat. Salah besar kalau orang Senang Agung kok milih bukan Senang Agung. Jadi yang minta mengadu kemana? Ya ini fair terbuka ya. Saya bangun coba dan Poncowano kali jauh. Udah otomatis saya dulu di sana karena saya suara saya di sana itu. Baru saya ikut backup yang ada di Senang Agung kan begitu. Makanya tadi saya katakan salah kalau orang Senang Agung mau beli Senang Agung gitu loh. Bukan saya bukan gitu loh. Karena Pak Muslim asli orang Senang Agung juga kan asal usulnya. Jadi ada keterangan penguatan dari BPN tentang kaitannya tanah dan juga surat keterangan dari BGH bahwa lahan itu tidak masuk pada lahan gambut dan kawasan lagi. Itu jadi selama ini insya Allah ada terus, bahkan pengajuan makin meningkat banyak, sehingga silakan Bapak Ibu kalau yang terkait dengan itu menghubungi Gapoktan terdekat atau juga langsung ke Bu Nuria
enggak untuk menyampaikan, nggak apa-apa, betul kata beliau tadi bahwa waktu pilihan rebutan bapak ibu dalam memilih. Tapi kalau sudah begini, isinya juga kawan-kawan ini dari ini aja. Kalau nggak saling membantu kan nggak mungkin kan Pak. Gitu. Jadi walaupun saya ada basis saya di Bangunrejo, betul Pak, basis saya di Bangunrejo lebih 5.000 saya karena Bangunrejo aja. Dan alhamdulillah juga dengan beliau ini juga ada di sini semuanya. Saya juga ada 200 kayaknya sebentarnya. Ada alhamdulillah. Jadi monggo dipersilakan. Itu Pak ya. Ya, jadi kaitannya dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya bisa langsung ke kepala kampung pun diajukannya juga boleh, karena tidak terlepas dari sepengetahuan kepala kampung tentunya, dan juga bisa diajukan nanti insya Allah saya kawal langsung kaitannya itu, karena ini juga program nasional yang memang harus terwujud direalisasi dengan secepat-cepatnya, sehingga 5 tahun ke depan khususnya kawan-kawan di perkebunan akan lebih sejahtera dengan produktivitas yang selalu meningkat. Itu ya, cukup? Atau ada yang nyambung? Waktunya siang mau Jumatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tanggal hari ini 28 tahap 2 masa sidang 2 anggota DPRD Kabupaten Lampung itu sudah bekerja. Kami sudah anggota masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, mempelajari aspirasi masyarakat, kebanyakan masalah jalan. Jadi kita sudah ambil kesimpulan dari dapil 3 dalam fokus konsentrasi jalan 1 kilo di perumahan kita usahakan. Yang menghubungkan dua desa 3 desa ya. Sena AC, Kabar. Oh, itu harapan dari masyarakat itu kira-kira bisa dilaksanakan semuanya oleh wakil rakyat yang di dapil 3 sini? Insya Allah kita perjuangkan di perubahan, karena kalau di Bumi itu udah tempatnya udah ada masing-masing. Kita perjuangkan nanti sudah perjuangkan di perubahan. Selain tadi masalah jalan yang menghubungkan 3 kampung, ada beberapa usulan. Seberapa besar harapan masyarakat itu bisa terwujud di tahun ini? Nanti ada masalah posyandu. Ada posyandu, ada puskes, dan ada masalah irigasi yang menurus kalau banjir masuk ke sawah. Itu kan kebetulan masalah irigasi itu kan mari terjadi. Maka tadi kami mencoba kepala kampung proposal akan kami bawa kita kawal supaya bisa dibangun dan tidak meluap dan banjiri sawah lagi.